Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Materi kuliah kali ini tentang matematika bisnis. Saya akan menjawab untuk beberapa soal yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Dr. Sugeng Prayetno, Sarjana Ekonomi MM. Soal pertama, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 min 30 Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30. Q persegi ditambah 200 Q ditambah 1000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Penjelasannya atau jawabannya adalah untuk menghitung laba dan keuntungan, kita pakai rumus P sama dengan 875 min 30 Q. Pendapatan dikurangi biaya atau modal. C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30 Q persegi ditambah 200 Q ditambah 1000. Sekarang kita cari pendapatannya. Dari barang terjual atau R sama dengan 875 dikurangi 30 Q. Maka Q sama dengan 875 Q min 30 Q persegi. Atau fungsi permintaan dikali dengan Q atau banyaknya barang setelah pendapatan dan biaya diketahui fungsinya. Sekarang kita kurangi biaya pendapatan dan modalnya. Laba sama dengan 875 dikali Q min 30 Q persegi. Dikurangin Q pangkat 3 dikurangin 30 Q persegi ditambah 200 Q ditambah 1000. Maka hasilnya adalah min Q pangkat 3 ditambah 675 Q dikurangin 1000. Karena hasilnya masih berupa fungsi, lalu kita turunkan keturunan pertama, yaitu laba sama dengan min 3 Q persegi ditambah 675 dari laba. Lalu kita cari Q-nya. Sama dengan Q persegi dikurangin 225. Sama dengan Q ditambah 15. Q dikurangin 15 sama dengan 15. Q persegi dikurangin 225. Didapat dari turunan pertama laba dan dibagi keduanya sama dengan 225. Didapatkan dari akar kuadrat 15 dikali 15. Q disimbolkan sama dengan 15. Maka kita substitusikan ke fungsi dari permintaan, biaya, laba, dan keuntungan. Maka hasilnya permintaan P sama dengan 875 min 30 kali 15 sama dengan 425. Lalu C sama dengan sedangkan biaya sebesar 625 dan R sama dengan pendapatannya yaitu 6.375 dan labanya 6.375 min 625 sama dengan 5.750 yaitu pendapatan dikurangi biaya. Jadi perusahaan dapat laba maksimal 5.750 jika perusahaan tersebut menjual 15 barang. Lalu untuk soal kedua, yaitu jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan min 2Q ditambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q persegi ditambah 4Q. Hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah
memperoleh total pajak maksimum yang diperoleh. Lalu untuk jawabannya yaitu karena yang ditanyakan adalah tarif pajak, maka setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dikenakan pajak berbarang. Dari keuntungan yang didapat perusahaan dikurangi dengan pajak. Maka turunan pertama dari laba yaitu laba sama dengan min 6Q ditambah 24Q dikurangin T. Maka Q 24 dikurangin T sama dengan 6Q. Jadi kita cari Q-nya. Dari 24 per 6 dikurangin T per 6 sama dengan 6. Yaitu untuk Q-nya. Sekarang kita cari T-nya. Masukkan persamaan dari 24 per 6 sama dengan T per P. Maka T sama dengan 24. T adalah harga pajak yang harus dibayarkan perusahaan per satu barang. Kalau total pajaknya berarti 24 dikali 6 sama dengan 144. Jadi pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan jika menghasilkan 6 unit barang adalah 144. Lalu untuk soal ketiga, jika uang sejumlah 20 juta diinvestasikan dengan bunga 8% tiap tahun bertambah secara kontinu, berapa jumlah uang itu sesudah 30 tahun? Maka untuk jawabannya, jika sejumlah uang 20 juta diinvestasikan dengan bunga 8% per tahunnya, bertambah secara kontinu berapa jumlah uang itu sesudah 30 tahun, maka untuk U-nya sama dengan 20 juta. Lalu I-nya 8% per tahun dan T-nya adalah 30 tahun. Maka rumusnya itu yaitu Y sama dengan T sama dengan UE yaitu pangkat IT. Y kali 30 sama dengan 20 juta dikali 2.718.828 pangkat 8 per 100 dikali pangkat 30. Maka Y 30 sama dengan 2.220.463.171. Lalu untuk soal yang keempat, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 32 dikurangi 0,5 P persegi. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar 50. Maka untuk jawabannya nomor 4, jadi surplus itu keuntungan yang didapatkan dari harga asli dengan harga kesepakatan jual beli atau selisih. Pertama, kita ubah fungsi menjadi barang fungsi suatu harga. Jadi P sama dengan 8 min 1,4 Q. Lalu kita substitusikan jika P sama dengan 0, maka dapat disubstitusikan ke fungsi harga. QE sama dengan 5,7. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya dapat 8. Lalu jika PE per harga kesepakatan di pasar itu 50, kita substitusikan fungsi harga. Maka jumlah barang di pasar menjadi QE30. Karena ini bentuknya berupa fungsi. Jadi kita dapat menggunakan rumus integral tertentu untuk mencari surplusnya dengan batas dari harga keseimbangan di pasar dengan harga jual penawaran dan dikali dengan jumlah barang. Jadi surplus konsumen dari permintaan suatu barang Q sama dengan 32 dikurangin 0,5 P persegi
dengan tingkat harga pasarnya 50. Hasil yang didapatkan adalah 525,6. Lalu untuk soal terakhir yaitu soal nomor 5. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q ditambah 10. Hitunglah surplus produsen bila tingkat keseimbangan harga pasar adalah 30. Maka jawabannya caranya itu sama ya, sama dengan nomor 4. Kita ubah dulu fungsinya menjadi 4 sama dengan min 5 ditambah 0,5 P. Setelah itu kita substitusikan. Jika P-nya sama dengan 0, berarti Q sama dengan min 5. Maka jika Q sama dengan 0, maka P 10. Lalu kita PE-nya itu atau keseimbangan harga pasar adalah 30. Maka keseimbangan pasarnya atau QE sama dengan 10. Selanjutnya kita substitusikan kembali ke integral tertentu dengan batasnya harga keseimbangan di pasar dengan harga penawarannya dan dikalikan lagi dengan P atau harga per barang. Jadi kesimpulannya itu surplus produsen jika fungsi penawarannya jika P sama dengan 2Q ditambah 10 dan tingkat keseimbangan pasar adalah 30, maka hasil akhirnya adalah 300. Sekian presentasi tentang matematika bisnis yang dikasih oleh dosen pengampu Pak Dr. Sugeng Prayetno, Sarjana Ekonomi MM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.